Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak semuanya. Masih semangat belajar matematika? Ya, hari ini Ibu Della dan Ibu Novia akan menyampaikan materi mengenai faktor suatu bilangan. Apa itu faktor suatu bilangan? Faktor suatu bilangan adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya faktor suatu bilangan ini adalah bilangan yang dapat membagi bilangan lain sampai habis. Sehingga faktor juga disebut sebagai pembagi. Nah, untuk menentukan faktor bilangan, ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan pembagian. Cara yang kedua yaitu dengan membuat tabel perkalian. Untuk lebih jelas lagi, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada tentukan faktor dari 16. Nah, kita gunakan cara pertama untuk menjawab. Nah, cara pertama tadi menggunakan cara apa? Betul, dengan pembagian. Berarti kita harus mengingat-ingat lagi tabel perkalian. Angka 16 ini bisa dibagi angka berapa saja? Kita mulai. 16. Nah, 16 bisa dibagi berapa? Kita mulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Jadi berurutan. Kita coba dari angka 1. 16 bisa dibagi 1? Bisa. 16 dibagi 1 sama dengan 16. Kita lanjutkan. 16 di atas 1 ada siapa? Ada angka 2. 16 bisa dibagi 2? Bisa. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya, 16 setelah angka 2 itu ada angka 3. 16 bisa dibagi 3? Kalau yang belum hafal, coba lihat tabel pembagiannya. Untuk pembagian 3 ada tidak yang hasilnya 16? Tidak ada ya, 16 tidak bisa dibagi 3. Kalau begitu kita lewat ke 4. Berarti sekarang 16 dibagi 4. Bisa atau tidak? Bisa. 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Kita lanjutkan. 16 dibagi di atas 4 ada 5. 16 dibagi 5. Bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kita lewat. 16 setelah 5 ada 6. 16 dibagi 6. Bisa? Tidak juga. Berarti kita lewat lagi. 16 bisa dibagi 7? Tidak bisa. Berarti kita lewat. 16 bisa dibagi 8? Bisa. Berarti 16 dibagi 8 itu sama dengan 2. Kita lanjutkan. Karena 16-nya belum habis. 16 dibagi 9 bisa? Tidak bisa. Dibagi 10 bisa? Juga tidak bisa. Dibagi 11? Tidak bisa juga. Kalau sudah terus-terusan tidak bisa, berarti kita tinggal membagi 16-nya dengan angkanya sendiri. Siapa? Yaitu 16 lagi. 16 dibagi 16 sama dengan 1. Nah, karena hasil pembagian terakhirnya sudah 1, berarti kita anggap pencarian faktornya telah selesai. Nah, sekarang kita tinggal tentukan mana faktor dari 16. Kalau yang tadi masih ingat, faktor itu disebut juga apa ya? Iya, faktor juga disebut sebagai pembagi. Nah, di pembagian 16 ini mana yang sebagai pembagi? Yang sebagai pembagi adalah ini dia. Angka yang di kotak warna merah ini adalah pembaginya, sekaligus merupakan faktor dari 16. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Anak-anak sudah mengerti?
Ibu harap semuanya sudah mengerti. Kita ke cara yang kedua. Contoh soalnya masih sama, yaitu kan tentukan faktor dari 16. Tapi caranya kita gunakan cara yang kedua. Sedikit berbeda. Nah, kalau cara kedua yaitu menggunakan tabel perkalian. Berarti kita harus buat tabelnya dulu. Nah, dibuat dengan tabel perkalian. Tabelnya seperti ini. Tabel perkalian ada 2 kolom. Kolom yang pertama ini nanti diisi oleh angka pembagi. Sedangkan kolom yang kedua ini diisi oleh hasilnya. Nah, kita mulai dari angka yang paling kecil. Selalu dimulai dari angka paling kecil, yaitu 1. 16 dibagi 1, berapa? 16, betul. Kita naik. 16 dibagi 2. Tadi bisa ya, 16 dibagi 2 berapa? 8. 16 dibagi 3, bisa? Tidak bisa, kita lewat. Berarti kita langsung ke 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 16 dibagi 5 bisa? Tidak bisa. Berarti kita lewat lagi. 16 dibagi 7? Tidak bisa juga. 16 dibagi 8? Bisa. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kalau begitu kita lanjut lagi. 16 bagi 9 bisa? Tidak bisa. 16 dibagi 10? Tidak bisa juga. Nah, ini yang terakhir ya. Sama seperti tadi. Kalau sudah tidak ada angka yang bisa dibagi, kita bagi soalnya dengan angkanya sendiri. 16 dibagi 16 sama dengan 1. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah pembagi. Untuk kolom di sebelah kanan ini adalah hasil. Nah, faktor adalah pembagi. Berarti kita lihat angka-angka pembaginya. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Mudah kan? Mudah. Caranya sebetulnya cara pertama dan kedua hampir mirip, tetapi bedanya dari penulisan saja. Cara kedua ini menggunakan tabel. Untuk lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua soalnya tentukan faktor dari 15. Kita gunakan cara pertama terlebih dahulu. Kita mulai lagi. 15 dibagi berapa yang bisa? Mulai dari angka yang terkecil. Kita mulai dari 1. 15 bisa dibagi 1? Bisa. 15 dibagi 1 sama dengan 15. 15 dibagi 2. Bisa? Tidak bisa. Berarti kita lewat. 15 dibagi 3 bisa? Bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Betul. 15 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Kita lewat. 15 dibagi 5 bisa? Bisa. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Betul. Kita lanjutkan lagi. 15 dibagi 6 bisa? Tidak bisa. 15 dibagi 7 bisa? Tidak bisa juga. 15 dibagi 8 bisa? Tidak bisa juga. 15 dibagi 9? Tidak bisa. 15 dibagi 10? Juga tidak bisa. Kalau sudah sulit menemukan pembaginya, berarti kita tutup saja dengan membagi angka di soal dengan angka yang sama, yaitu 15 dibagi 15 sama dengan 1. Nah, karena jawaban pembagiannya terakhir sudah 1, berarti sudah habis semua dibagi. Karena tinggal kita cari faktornya. Faktor dari 15 itu adalah pembaginya. Berarti pembaginya yang mana? Iya, betul. Pembaginya adalah angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 15. Berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan
15. Mudah, sangat mudah. Kita lanjutkan. Contohnya masih sama, contoh yang kedua yaitu tentukan faktor dari 15, kita gunakan cara kedua, menggunakan tabel perkalian. Kita lihat tabelnya. Di sini ada tabel angka 15. Kita mulai dari pembagi yang paling kecil. 15 dibagi 1 sama dengan 15. Betul. 15 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Berarti langsung ke 3. 15 dibagi 3? 5. Betul. Wah, sudah hafal. Sekarang 15 dibagi 4? Tidak bisa. 15 dibagi 5? Bisa. Berapa? 3. Betul. Sekarang kita lanjutkan lagi. 15 dibagi 6. Bisa? Tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, kita bagi dengan angkanya sendiri. 15 dibagi 15 sama dengan 1. Nah, yang sebelah kiri ini adalah pembagi, sebelah kanan adalah hasilnya. Faktor itu sama dengan pembagi, berarti faktor dari 15 ini adalah 1, 3, 5, dan 15. Sangat mudah? Pasti mudah. Sekarang, anak-anak, silakan kerjakan soal latihan di modul. Jika ada yang tidak mengerti atau masih belum paham, boleh ditonton lagi videonya atau boleh langsung menghubungi Ibu Della atau Ibu Novia. Sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat.